Baik, perkenalkan nama saya Nia Kurniatul Gaul, Pendidikan Bisnis C, Stambuk 2017, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik memimpin atau membimbing diskusi kelompok kecil. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Diskusi adalah percakapan antara dua orang atau lebih, namun demikian tidak semua percakapan dapat disebut dengan istilah diskusi. Menurut Mulyasa dan dalam Suwarman tahun 2006, diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagai informasi, pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar maksud pembicaraan itu benar-benar bermanfaat dan berlangsung secara efektif. Saya akan mengambil salah satu menurut para ahli, yaitu menurut Hasibuan pada tahun 1988, diskusi selalu dalam kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah percakapan dalam kelompok yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya antara lain yaitu poin yang pertama, melibatkan 3-9 peserta. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, artinya setiap anggota dapat berkomunikasi langsung dengan anggota lainnya. Kemudian yang ketiga, mempunyai tujuan yang dicapai dengan cara kerjasama antara anggota dengan anggota lainnya. Kemudian yang keempat, berlangsung menurut proses yang sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka dan bebas dan terbuka dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman. Artinya saling berbagi informasi dari pengalaman, mengambil keputusan dan memecahkan suatu masalah bersama. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu secara instruksional. Nah, tujuan penggunaan diskusi kelompok kecil dalam proses belajar mengajar di kelas digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran, juga untuk memperoleh berbagai keuntungan yang lain. Adapun keuntungan yang dimaksud antara lain, yang pertama, berbagi informasi dan pengalaman dengan menjelajah gagasan baru dan memecahkan masalah yang akan dipecahkan secara bersama. Yang kedua, meningkatkan pemahaman atas masalah masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir dalam berkomunikasi. Yang kelima, yang terakhir, membina kerjasama yang dekat, kelompok yang kohesif dan bertanggung jawab. Kemudian di sini ada komponen keterampilan. Komponen keterampilan yang perlu dimiliki oleh pemimpin diskusi kelompok kecil adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, memusatkan perhatian yang dapat dilakukan dengan cara ada 4 poin, yaitu merumuskan tujuan diskusi secara jelas. Yang kedua, merumuskan kembali masalah jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, menandai hal-hal yang tidak relevan jika terjadi penyimpangan. Yang terakhir, merangkum hasil pembicaraan pada saat-saat tertentu. Kemudian komponen yang kedua itu ada memperjelas masalah atau urunan pendapat dengan cara. Yang pertama, menguraikan kembali atau merangkum urunan pendapat peserta. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pada anggota kelompok tentang pendapat anggota lainnya. Yang ketiga, menguraikan gagasan anggota kelompok dengan tambahan informasi. Kemudian ada komponen yang ketiga itu menganalisis pandangan siswa dengan cara yang pertama, meneliti apakah alasan yang dikemukakan punya dasar yang kuat. Kemudian yang kedua, memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati.
Kemudian komponen yang keempat, meningkatkan urunan siswa dengan cara mengajukan pertanyaan kunci yang menantang mereka untuk berpikir. Kemudian yang kedua, memberikan contoh pada saat yang tepat. Artinya, setiap selesai memberikan penjelasan atau setiap selesai memberikan materi, ada baiknya guru memberikan contoh soal agar siswa dituntut untuk berpikir dan mengajukan pertanyaan yang mengundang perbedaan pendapat, kemudian memberikan waktu untuk berpikir, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian. Adapun komponen yang kelima yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi dengan cara memancing pendapat peserta yang enggan berpartisipasi, kemudian memberikan kesempatan pertama pada peserta yang enggan berpartisipasi, kemudian mencegah secara bijaksana peserta yang suka monopoli pembicaraannya, kemudian mendorong siswa untuk berkomentar pada temannya, kemudian meminta pendapat siswa jika terjadi jalan buntu. Kemudian ada komponen yang keenam itu menutup diskusi yang dapat dilakukan dengan cara ada 3, yaitu merangkum hasil diskusi, kemudian memberikan gambaran tindak lanjut, kemudian mengajak para siswa menilai proses diskusi yang telah berlangsung. Selanjutnya, di sini ada dalam pelaksanaan diskusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Artinya tidak tertutup. Kemudian, diskusi yang efektif selalu didahului oleh perencanaan yang matang yang mencakupi yang pertama, topik yang sesuai. Kemudian, persiapan atau pemberian informasi pendahuluan. Kemudian, menyiapkan diri sebagai pemimpin diskusi. Kemudian, membentuk kelompok diskusi atau pembentukan kelompok diskusi. Kemudian, yang terakhir, pengaturan tempat duduk yang memungkinkan anggota atau semua anggota kelompok bertatap muka. Nah, di sini pun ada contoh bentuk diskusi kelompok kecil. Beberapa contoh bentuk diskusi kelompok kecil yaitu sebagai berikut. Itu yang pertama, ada contoh bentuk diskusi kelompok yang pertama itu ada STAD atau Student Team Assessment Division. Artinya, peserta didik dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Anggota-anggota dalam setiap kelompok bertindak saling membelajarkan. Artinya, keberhasilan seseorang akan berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok, dan demikian pula keberhasilan kelompok akan berpengaruh terhadap keberhasilan individu dan peserta didik lainnya. Penilaian didasari pada pencapaian hasil belajar individual maupun kelompok peserta didik. STAD termasuk pendekatan pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pendekatan kooperatif learning yang menekankan pada aktivitas yang interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kemudian, contoh bentuk diskusi kelompok kecil kedua yaitu CI atau Complex Instruction. Artinya, titik tekan metode ini dalam pelaksanaan suatu proyek yang berorientasi pada penemuan, khususnya dalam bidang ekonomi, matematika, atau mata pelajaran lainnya. Fokusnya adalah menumbuh kembangkan keterampilan semua peserta didik sebagai anggota kelompok terhadap pokok bahasan. Kemudian contoh bentuk diskusi kelompok kecil ketiga yaitu TAI, artinya Team Accelerated Instruction. Artinya, metode ini merupakan kombinasi antara pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dalam pembelajaran individu. Secara bertahap, setiap peserta didik sebagai kelompok kecil diberi soal-soal yang harus mereka kerjakan sendiri terlebih dahulu. Setelah itu dilaksanakan penilaian bersama-sama dalam kelompok. Kemudian contoh bentuk diskusi kelompok kecil yang keempat itu ada LT atau Learning Together. Pada metode ini, kelompok-kelompok sekelas beranggotakan peserta didik yang beragam kemampuannya. Tiap kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Satu kelompok hanya menerima dan mengerjakan satu set lembar tugas. Penilaian didasarkan pada hasil kerja kelompok. Kemudian contoh bentuk diskusi kelompok kecil yang kelima itu ada TGT, artinya Teams Games Tournament.
Pada metode ini, setelah belajar bersama kelompok sendiri, para anggota suatu kelompok akan berlomba dengan anggota kelompok lain sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Penilaian didasari pada jumlah nilai yang diperoleh kelompok peserta didik. Kemudian contoh bentuk diskusi kelompok kelima. Kemudian contoh bentuk diskusi kelompok kecil yang keenam, yaitu ada GI atau Group Investigation. Pada metode ini, semua anggota kelompok dituntut untuk merencanakan suatu penelitian beserta perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. Kelompok menentukan apa saja yang akan dikerjakan dan siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian contoh bentuk diskusi kelompok kecil yang ketujuh ada tutor sebaya. Artinya tutor sebaya atau tutor teman sebaya adalah perekrutan salah satu siswa guna untuk memberikan satu persatu pengajaran kepada siswa lain dalam menyelesaikan tugas yang diberikan melalui partisipasi peran tutor dan tute. Tutor memiliki kemampuan lebih dibandingkan tute. Pada beberapa variasi tutorial, jarak pengetahuan yang dimiliki antara tutor dan tute minimal atau Roskek pada tahun 2007 itu mengatakan bahwa metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran tutor sebagai strategi pembelajaran akan membantu siswa di dalam mengajarkan materi kepada teman-temannya. Kemudian, langkah-langkah dalam pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari siswa secara mandiri. Materi pembelajaran dibagi menjadi beberapa subbab materi atau segmen materi. Yang kedua, bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Sebanyak subbab-subbab materi yang akan disampaikan guru. Siswa-siswa pandai disebar dalam setiap kelompok yang bertindak sebagai tutor sebaya. Kemudian, masing-masing kelompok diberi tugas pembelajaran satu bab materi. Setiap kelompok dipandu oleh seorang siswa yang pandai sebagai tutor sebaya. Kemudian, memberikan mereka waktu yang cukup, baik di dalam kelas maupun. Kemudian, setelah kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai dengan urutan subbab materi, beri kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada. Baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang teknik memimpin atau membimbing diskusi kelompok kecil. Apabila banyak kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan, mohon dimaklumi. Saya Nia Kurniatul Menggaul, Pendidikan Bisnis CS, Tampuk 2017, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Atas perhatian yang saudara berikan, saya ucapkan terima kasih. Horas.